Para bruder, para suster, bapak ibu, saudara-saudariku yang terkasih, rekan-rekan OMK maupun anak-anakku yang terkasih, umat paroki Santo Yusuf Pati maupun umat paroki administratif Maria La Saleh Juwana yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam inspirasi minggu ke-16. Kita masih di dalam suasana pandemi, oleh karena itu para romo akan membantu untuk memberikan asupan rohani berupa renungan-renungan. Secara khusus saya ambil dari bacaan minggu ini dari Matius 13 ayat 24 sampai 43. Sekali peristiwa Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Yesus menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, bruder, bapak, ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan,
Perumpamaan tentang gandum dan ilalang sering sekali kita dengarkan juga pada hari ini. Tentunya ini bermakna besar bagi kehidupan iman kita. Bahkan gambaran tentang kerajaan surga digambarkan juga melalui perumpamaan ini. Yesus dengan jelas sekali mengatakan bahwa melalui perumpamaan ini ia ingin mengajarkan sesuatu tentang hal yang pokok di dalam pergumulan iman seorang Kristiani. Satu hal yang membahagiakan, satu hal yang meneguhkan kita bahwa benih yang baik ini berasal dari Allah. Bahwa kita semua adalah benih dari gandum yang berasal dari Allah. Tidak ada sesuatu yang jahat yang muncul dari Allah. Karena Allah adalah sumber kebaikan, sumber segala sesuatu yang baik, sumber kasih. Segalanya muncul dari Allah. Dan dikatakan di sana bahwa pergumulan umat Kristiani adalah bagaimana ia mempertahankan jati dirinya sebagai benih gandum yang berasal dari Allah itu. Benih gandum senantiasa hidup di dalam dunia sebagai ladang persemaian iman. Benih gandum diberikan yang berasal dari Allah itu harus hidup di tengah dunia. Dan di dalam pergumulan iman di sana ditampakkan bagaimana seiring dengan pertumbuhan gandum itu ada godaan-godaan yang muncul bukan dari Allah, tetapi dari roh jahat, dari iblis sendiri yang akan mendatangkan benih-benih ilalang sebagai tanda yang jahat, pengaruh keburukan yang akan hidup berdampingan dengan benih gandum yang ditaburkan dari Allah itu. Satu hal yang pasti, ilalang berasal dari yang jahat, gandum berasal dari Allah sendiri. Ini ditegaskan bahwa seorang yang telah menjadi milik Allah ibarat gandum yang berasal dari Allah tidak akan menjadi ilalang. Tidak akan. Karena ini menyangkut jati diri. Kita juga tidak pernah melihat bagaimana pohon jeruk berubah menjadi pohon mangga. Tidak. Sebenarnya kita punya modal, kita punya jati diri yang kuat sekali bahwa kita ini adalah gandum yang berasal dari Allah. Jati diri kita ini adalah anak-anak Allah. Tidak bisa jati diri kita berubah menjadi anak-anak kuasa kegelapan. Ini harus kita pegang. Ini harus membuat kita teguh di dalam pergumulan iman ini. Tapi mengapa ada ilalang? Mengapa ada yang jahat yang ada bersama dengan kita di dunia ini? Justru melalui inilah Yesus ingin menyampaikan bahwa anak-anak dari gandum harus senantiasa kuat bertahan di dalam godaan dengan bantuan rahmat Allah untuk tidak terpengaruh, untuk tidak kemudian berkamuflase, berubah bentuk menjadi ilalang. Jati diri kita sebagai yang berasal dari Allah hendaknya bertahan terus-menerus sampai akhir hidup kita, melawan segala rintangan iman, menepiskan segala godaan yang memang faktanya ada bersama dengan orang-orang pengikut Kristus. Selalu ada godaan-godaan, rintangan-rintangan, godaan kuasa kejahatan di dunia ini yang ingin merebut kita dari kelompok kita sebagai orang-orang
yang berasal dari Allah untuk jatuh di dalam kebinasaan yang ditaburkan oleh iblis, sang penghulu kuasa kegelapan itu. Hanya keyakinan bahwa kita ini berasal dari Allah, kita ini gandum yang berasal dari Allah, yang harus senantiasa menimba inspirasi, menimba kekuatan, selalu melekat, selalu tidak boleh mendua jati diri kita itu, kita mampu bertahan. Dua hal yang membedakan. Awalnya mirip. Kalau kita bisa melihat awal dari benih gandum dan awal dari ilalang itu sangat mirip sekali. Ibarat kita melihat ladang gandum yang berhektar-hektar, kita kan tidak sulit akan membedakan mana yang gandum, mana ilalang. Misalnya ada satu petak, ya 1 meter di ladang itu yang ilalang, akan sulit sekali. Oleh karena itu jati diri kita harus dinampakkan. Jati diri kita sebagai gandum itu harus nampak sekali, karena waktu awalnya akan mirip sekali. Mana gandum, mana ilalang akan sulit dibedakan. Nanti setelah orang bertahan di dalam iman dengan segala pergumulannya, baru nanti berkembang. Bisa dilihat, bulir gandum, benih gandum akan menghasilkan buah gandum. Ilalang tidak menghasilkan apa-apa, kopong, tidak berbuah apa-apa pun, kecuali nanti menjadi sampah dan dibakar di dalam perapian. Tidak ada gunanya, tidak ada buahnya yang bisa diambil. Saudara-saudaraku yang terkasih, para suster buder, Bapak Ibu, dan anakku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Oleh karena itu, justru medan dunia ini mari kita jadikan sarana untuk kita berlatih, bergumul di dalam iman bersama dengan Tuhan, karena jati diri kita adalah berasal dari Allah itu. Allah menghendaki agar kita mampu untuk bertahan, mampu untuk terus mengembangkan diri di dalam iman sehingga bisa berbuah. Dalam berikut yang lain, Yesus pernah mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Kita sudah lahir, jati diri kita adalah benih gandum yang baik. Jangan kita berkamuflase, berubah bentuk, menyerupai, bahkan mirip, bahkan berubah menjadi ilalang. Sekali kita menjadi gandum yang baik, kita hendaknya juga memberikan buah yang baik. Karena Tuhan, Sang pemberi benih itu yang menantikan buah dari gandum yang adalah jati diri iman kita itu. Terus kita bertanya, terus sampai kapan ini Romo? Apakah di dunia itu hanya seperti ini? Kalau gitu ya susah sekali. Apa pengharapan kita? Mengapa selalu ada kejahatan ini? Apakah ini akan selamanya begitu? Tidak. Dengan jelas sekali Injil Yesus mengatakan ada saatnya masa tuai tiba. Ada saatnya orang yang bertahan di dalam iman menjadi gandum yang baik dan menghasilkan buah gandum akan menerima rahmat dari pergumulan iman itu. Dan si jahat yang menaburkan benih yang jahat itu juga akan dituai menjadi sampah, dikumpulkan dan dimasukkan di dalam perapian. Artinya Allah akan menang di dalam pergumulan, di dalam perjuangan. Pengaruh dari yang jahat akan hilang musnah pada saatnya nanti, pada saat musim tuai tiba. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan diriku? Apakah aku mampu bertahan melawan godaan, melawan gangguan apapun juga yang melawan kita? Kekuatannya hanya satu. Aku berasal dari Allah. Aku adalah gandum yang baik dari Allah. Dan aku diberi kekuatan yang lebih dari cukup oleh Allah untuk mampu mengatasi godaan-godaan di dalam pertarungan, di dalam pergumulan iman melawan kuasa kegelapan itu. Dan pada saatnya nanti aku akan dengan bangga mengatakan, ya Tuhan, karena pertolonganmu aku mampu bertahan, karena rahmatmu aku mampu untuk terus
bertahan di dalam iman akan Yesus Kristus Putramu. Iman akan Yesus Kristus Putramu akan aku pegang selama-lamanya. Dan aku akan berbuah di dalam iman. Aku tidak akan lagi terpengaruh dengan kuasa-kuasa kegelapan yang merugikan dan membinasakan jiwaku sendiri. Dunia memang ladang medan untuk aku bertempur, tapi aku yakin dan percaya ada saatnya pertempuran itu dimenangkan oleh Engkau, ya Allahku. Dan aku akan bersama dengan Engkau, bekerjasama dengan rahmat-Mu melakukan itu. Para suster, bruder, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang kasih, mari bersama-sama saya, Anda, dan kita semua saling mendoakan, saling menguatkan, juga dalam diri sendiri saling meneguhkan supaya kita betul-betul mampu bekerja sama dengan rahmat Allah untuk boleh bertahan di dalam pertarungan iman melawan godaan-godaan kuasa kegelapan yang memang ada di dunia ini dan ingin menghancurkan kita. Tapi kita yakin dan percaya bersama Allah kita mampu untuk bertahan, mempertahankan jati diri kita, dan akhirnya boleh mempersembahkan bulir gandum yang terbaik kepada Dia yang menantikan buah dari pergumulan iman kita itu. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam